Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Wulandari Panjaitan. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi perkuliahan Hukum Acara Pidana tentang surat dakwaan yang diampu oleh Bapak David Ramadan SH MH. Baiklah, masuk yang pertama adalah pengertian surat dakwaan. Menurut Yahya Harahap, di dalam bukunya menerangkan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan. Masuk yang kedua adalah dasar hukum. Dasar hukum mengenai surat dakwaan diatur dalam pasal 140 sampai 144 dan 150 KUHP. Baiklah, yang ketiga adalah ciri-ciri dan isi dakwaan. Sesuai diatur pada pasal 143 ayat 2 KUHP, surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi identitas seperti nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Yang kedua, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu tempat tindak pidana dilakukan atau tempus delicti dan tempat tindak pidana itu dilakukan atau locus delicti. Baiklah, masuk yang terakhir adalah bentuk-bentuk surat dakwaan yang terdiri dari 4 bentuk surat dakwaan. Yang pertama adalah dakwaan tunggal atau biasa. Dakwaan ini dibuat untuk menuntut satu orang atau lebih yang dituduh melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Yang kedua ada dakwaan kumulatif. Dakwaan ini dibuat untuk menuntut seseorang terdakwa atau lebih yang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Artinya, terdakwa didakwa melakukan dua macam perbuatan tindak pidana sekaligus. Yang ketiga ada dakwaan alternatif. Dakwaan ini dibuat untuk menentukan perkara pidana yang terdapat keraguan-raguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat, sehingga dalam penuntutan diserahkan kepada pengadilan untuk memilih secara tepat berdasarkan hasil pembuktian sidang agar mendapat putusan satu jenis perbuatan pidana saja dari beberapa jenis yang dituduhkan. Dan yang keempat adalah dakwaan subsidiar. Dakwaan ini disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan yang disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana. Pidana yang berat ditempatkan pada deretan pertama yang disebut sebagai dakwaan primer. Kemudian disusul dengan dakwaan yang lebih ringan yang disebut sebagai dakwaan subsidiar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.